Saya Arli, dosen Departemen Bioinformatika Indonesia International Institute for Life Sciences, dan juga saya anggota Almi Sains Garda Depan. Dan ini adalah asosiasi profesi kita, yaitu MABI dan ISJB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai strategi pengembangan obat COVID-19 secara in silico, yang sekarang sedang merupakan inisiatif dari seluruh dunia untuk mengalahkan pandemi corona. Ini adalah portofolio saya. Ini adalah portofolio saya, nama, pekerjaan, dan juga posisi saya di Almi. Dan salah satu motivasi dari tutorial singkat ini adalah kita belum menemukan obat untuk COVID-19. Yang sudah ditemukan adalah obat untuk virus corona yang lama atau sebelumnya seperti MERS ataupun SARS, tapi tidak jelas, belum ketahui juga apakah itu bisa digunakan untuk COVID-19. Dan sebagai cabang keilmuan yang sudah terbukti, ilmuwan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh bioinformatisi struktural, khusus bioinformatics, untuk pengembangan desain obat, dan ini sudah banyak digunakan sebelumnya. Salah satu contoh obat yang dikembangkan dari bioinformatika struktural adalah tentu saja obat untuk HIV/AIDS. Dan dua strategi besar pengembangan obat COVID-19 ini adalah untuk drug repurposing dan herbal medicine. Jadi ada dua strategi besar. Drug repurposing itu adalah untuk menggunakan obat yang sudah dikembangkan sebelumnya, misalnya obat untuk penyakit SARS dan MERS dikembangkan untuk COVID-19, juga obat, berbagai macam obat lainnya, dan juga yang sekarang lagi tren juga dikembangkan terutama oleh rekan-rekan kita di MABI adalah herbal medicine, yaitu menggunakan herbal. Dan target mereka adalah, tentu saja target dari obat ini adalah protein tertentu pada virus SARS-CoV-2 atau ini penyebab COVID-19. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tutorial ini bagaimana caranya, bagaimana cara garis besar obat ini dikembangkan, walaupun tentu saja ada indikator dan parameter spesifik yang harus membaca jurnal atau referensi untuk mengetahuinya, tapi cara garis besar ya, seperti ini kira-kira. Jadi apabila kita berbicara struktural bioinformatika, acuan utama kita adalah basis data ini, yaitu Protein Data Bank atau dari FSGB. Kita lihat sudah ada hampir 200.000 biomolekular macrostructure, baik struktur protein, RNA maupun DNA yang sudah disimpan di repository ini, yang salah satu saja mereka juga selain ada juga struktur dari protein dari virus SARS-CoV-2 ya, yang juga disimpan di sini. Dan ini mereka juga ada resource khusus untuk COVID-19 karena ini adalah masalah dunia, dan ya, ini juga ada di sini. Dan tentu saja secara garis besar ya, untuk mencari apakah ada protein yang terkait dengan ini, kita harus baca dari referensi, dan salah satu referensi yang bisa kita temukan adalah protein protease misalnya yang terdapat di virus SARS-CoV-2. Mari kita klik, kita search ini di sini, langsung keluar ke sini. Ini proteinnya, crystal structure of COVID-19. Jadi dia sudah ada kompleks dengan inhibitor N3. Nah, kita lihat, jadi ini adalah struktur proteinnya, dan kita bisa mengunduh melalui proteinnya melalui parameter ini. Kita langsung klik ini PDF format, dan kita unduh, langsung diunduh. Dan ada beberapa parameter yang lebih detail di sini. Tapi katakanlah setelah kita unduh, kira-kira yang akan kita dapat adalah visualisasi seperti ini. Jadi ini adalah protein protease SARS-CoV-2 yang bertanggung jawab atas penyakit COVID-19. Dan cara memvisualisasikannya bisa bermacam-macam, bisa seperti ini,
Ini kita tunjukkan struktur sekundernya, ada beta sheet, alpha helix, dan seterusnya. Atau kita bisa melihat struktur seperti ini. Kita lihat hydrophobicity surface-nya, bahwa mana bagian yang hidrofobik pada surface-nya ini. Dan apabila kita ingin mempublikasi struktur ini, ya, kita bisa gunakan opsi lain. Dan seterusnya. Kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, ini bisa berbentuk seperti ini, bentuk ball and stick misalnya, dan seterusnya. Ada beberapa lainnya. Dan selain itu, setelah kita visualisasikan proteinnya, tentu kita akan mencari, obat yang cocok itu di mana gitu kan. Jadi obat yang cocok untuk memblok atau menginhibisi protein ini, karena kan adalah protein virus, katakanlah ini jahat proteinnya, ya kita harus menghentikan fungsinya. Nah, kita cari di drug bank. Nah, ini kita perlu baca referensi. Dan salah satu obat yang digunakan oleh pemerintah adalah hidrokloroquine, dan satunya lagi adalah Avigan. Ya, Pak Presiden sendiri yang mengumumkan. Saya ingin tahu apakah obat itu kerjanya. Kita harus karena ini kan adalah obat dari penyakit lain, ya, kita benar-benar harus memperhatikan sebenarnya ada parameter khusus. Sebenarnya obat ini mentargetkan protein apa gitu, kita harus mencocokkan gitu. Nah, kita search obat Avigan ini. Nah, ini ada informasi yang sangat detail, maksud uji toksik, Admetox, chemical formula, IUPAC names, semua lengkap, indikator kimia, dan kita bisa mengunduh di sini gitu ya. Kita unduh langsung. Kita unduh. Tapi juga drug bank ini adalah basis data yang dia spesifik untuk drugs ya. Untuk obat yang memang sudah diuji paling tidak sampai dengan drugs candidate sampai dengan minimal ya, sampai dengan in vivo ya. Tapi kalau untuk chemical compound yang lebih general, kita bisa menggunakan PubChem ini. Lihat, bahkan mereka sudah menyediakan website khusus untuk COVID-19 ya. Website PubChem ini lebih general ya, bahkan sampai literaturnya lebih spesifik, walaupun ini general untuk semua unsur kimia, tidak hanya obat, tapi informasi yang disajikan lebih spesifik. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan obatnya, kita mendapatkan proteinnya, walaupun sekali lagi ini hanya contoh, lebih detailnya harus membaca referensi. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita docking gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke Kimera, docking itu adalah mencari di mana ada cavity atau crevice yang bisa diblok oleh obat. Misalnya ini ada crevice di sini, nah itu ntar obatnya masuk sini. Dan itu kita menggunakan aplikasi, salah satunya kalau aplikasi online adalah PageDoc. Ini untuk aplikasi yang kita tidak banyak customization option yang dilakukan seperti ini. Kalau ingin banyak customization option, misalnya melakukan protonasi, kita melakukan energi minimasi, dan misalnya kita melakukan mengoptimalkan gridnya, itu harus menggunakan Autodoc. Nah, kita masukkan sini dan kita buka lagi, nanti drugnya akan ketahuan dia memblocking sebelah mana gitu ya. Dan kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, itu garis besarnya. Jadi sekarang kita kembali ke sini. Dan sebenarnya selain untuk pengembangan obat, sudah ada gambar gembira, struktur spike protein dari SARS-CoV-2 sudah ditemukan. Jadi udah ada. Sekarang ini Iman mengembangkan metode cryo-EM ya untuk menentukan struktur protein, sudah ditemukan. Dan dengan spike protein itu kan protein bagian terluar dari SARS-CoV-2, jadi pengembangan vaksin juga dimungkinkan. Dan ada beberapa struktur yang SARS-CoV-2 yang sedang diembargo, dan apabila mereka dirilis membuka kemungkinan untuk pengembangan obat, vaksin, dan diagnostik yang tentu saja lebih memungkinkan gitu ya. Jadi pengembangan vaksin juga memerlukan waktu juga. Dan tutorial ini diangkat dari referensi ini.
salah satunya Profesor Lu ini dari mengenai drug report posting option dan juga referensi mengenai high protein ini, dan juga tulisan saya di media massa, dan juga yang terakhir adalah mengenai herbal medicine yang juga opsi yang banyak dikembangkan. Ya, sampai situ. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat semua. Stay healthy, stay safe.